Bulan Ramadan, 1 bulan penuh ini sesungguhnya adalah madrasah rohani, sekolah rohani yang ditawarkan oleh Allah sebagai sebuah metode yang pada titik akhirnya adalah Idul Fitri. Bagaimana kita kembali suci jiwa kita, kembali bersih hati kita, sehingga Ramadan tahun ini tidak boleh sekedar kita isi dengan ritual-ritual agar kewajiban kita sekedar gugur, tapi bagaimana seluruh ibadah-ibadah yang ditawarkan selama bulan Ramadan harus dalam satu rangkaian, yaitu ikhtiar kita jadikan metode untuk tazkiyatul qulub, untuk tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan hati dan jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur panjang untuk ketemu bulan suci Ramadan tahun ini, tahun 1447 Hijriah. Bulan Ramadan, 1 bulan penuh ini sesungguhnya adalah madrasah rohani, sekolah rohani yang ditawarkan oleh Allah sebagai sebuah metode yang pada titik akhirnya adalah Idul Fitri. Bagaimana kita kembali suci jiwa kita, kembali bersih hati kita, sehingga Ramadan tahun ini tidak boleh sekedar kita isi dengan ritual-ritual agar kewajiban kita sekedar gugur, tapi bagaimana seluruh ibadah-ibadah yang ditawarkan selama bulan Ramadan harus dalam satu rangkaian, yaitu ikhtiar kita jadikan metode untuk tazkiyatul qulub, untuk tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan hati dan jiwa kita. Ada beberapa tawaran yang disampaikan oleh Allah selama bulan suci Ramadan yang kita bisa lakukan di dalam proses tazkiyah atau pensucian hati dan jiwa tadi. Yang pertama tentunya metode yang utama adalah asyam atau puasa. Puasa bukan sekedar bagaimana seseorang bisa menahan diri dari tidak makan, dari tidak minum, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi sesungguhnya puasa adalah metode yang ditawarkan Allah agar kita punya imsak, punya pertahanan diri dari apa? Dari sesuatu yang Allah tidak ridho. Maka puasa kita tidak boleh sekedar puasa fikih, puasa badan, tetapi harus kita lanjutkan menjadi puasa nafsani. Bagaimana kita melatih jiwa kita untuk kemudian mengikuti keinginan Allah dibandingkan mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Sehingga kalau puasa kita jadikan metode untuk betul-betul kita punya imsak, punya pertahanan diri yang kokoh untuk jihadun nafs, maka akhir titik dari puasa kita adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan hakikat, betul-betul latihan untuk tidak kemudian mengikuti keinginan hawa nafsu, yang tentunya selalu mengajak kepada keburukan, kepada dosa, dan itu akan mengotori jiwa dan hati kita, maka Rasulullah memberikan reward, maka dia akan terampuni dosa-dosanya. Artinya apa? Menjadi bersih jiwanya, menjadi suci hatinya, sehingga puasa adalah metode untuk tazkiyatul qulub, untuk mensucikan hati sekaligus melembutkan jiwa. Puasa juga bukan sekedar kemudian metode imsak yang ditawarkan oleh Allah, tetapi puasa adalah metode agar kita punya tradisi spiritual yang kita hidupkan, namanya muraqabah. Muraqabah adalah sebuah kesadaran bahwa kita senantiasa merasa diawasi, dimonitor, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah membersamai kita dimanapun, kapanpun, dan tahu persis apa yang kita lakukan.
Yang tidak kalah penting tentunya ibadah puasa juga sebuah metode latihan untuk mensucikan jiwa kita dalam konteks apa? Puasa adalah latihan menghidupkan empati sosial kita, jiwa sosial kita. Karena selama sebulan penuh kita diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan lapar dan dahaga, sehingga diharapkan kalau kita merasakan betapa tidak enaknya lapar dan dahaga, maka di bulan puasa kita melatih diri kita untuk apa? Kalau ada orang-orang di sekitar kita lapar dan dahaga, kita segera timbul jiwa sosial kita, sehingga diharapkan selama 1 bulan latihan ini, di bulan Syawal nanti jiwa sosial empati kita juga tumbuh. Ini saya kira penting bahwa Ramadan dengan ibadah puasa intinya adalah proses sekali lagi untuk mensucikan jiwa dan hati kita. Ada pelajaran yang tidak kalah penting yang ditawarkan oleh Allah lewat ibadah Ramadan, yaitu Qiyamul Laili Ramadan. Bagaimana kita menghidupkan malam-malam Ramadan kita dengan ibadah-ibadah terbaik. Salah satunya saya kira kemudian ibadah taraweh. Ibadah taraweh sebagai sholat sunnah juga fokusnya intinya bagaimana kemudian kita bisa betul-betul berjuang sekuat tenaga. Kemudian kita berlelah-lelah setelah sholat isya. Ini bagian dari bagaimana kita kemudian memaksa dalam tanda petik fisik kita untuk mengikuti keinginan jiwa kita. Karena tahukah kita bahwa sesungguhnya jiwa yang suci, jiwa yang bersih itu diasupi oleh makanan-makanan rohani yang namanya ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan, apapun ibadah itu, sesungguhnya itu bisa menjadi nutrisi jiwa kita, bisa menyinari jiwa kita, bisa membersihkan hati dan jiwa kita. Maka ketika kita menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat taraweh, dengan iktikaf, dengan baca Quran, dengan amal-amal yang lain, maka semua proses itu muaranya juga untuk tazkiyatul qulub, membersihkan hati kita dan juga untuk melembutkan jiwa kita. Yang tidak kalah penting, ada tawaran ibadah yang kemudian ditawarkan selama Ramadan, karena Ramadan identik dengan bulan Quran. Maka bagaimana kita mensucikan jiwa kita, membersihkan hati kita dengan mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Bukankah Rasulullah mengatakan, man ahabba ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Quran. Barang siapa ingin berdialog dengan Allah, dialog intim dengan Allah, maka salah satu metode yang ditawarkan adalah membaca Al-Quran. Maka bulan Ramadan, ayo kita gunakan kesempatan menjadi momentum untuk mengakrabkan diri kita dengan Al-Quran. Kita akrabi Quran, tidak sekedar berhenti menjadi sebuah bacaan, tapi Al-Quran juga sebagai sebuah pemahaman. Al-Quran sebagai sebuah renungan atau tadabburul Quran. Dan yang paling utama, bagaimana Al-Quran sebagai laku atau tahqiqul Quran. Bagaimana kita merealisasikan, mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada dalam Quran sebagai akhlak dan perilaku kita. Bukankah Rasulullah sudah pada tahap itu ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah? Sayyidah Aisyah mengatakan, karena khuluquhul Quran. Kalau Al-Quran sudah menjadi perilaku, maka jiwa kita menjadi bersih, maka hati kita menjadi bening. Dan itu proses yang sekali lagi yang ditawarkan Allah. Ramadan dengan segala macam ibadah, outputnya, hasilnya adalah pensucian jiwa dan kemudian membersihkan hati kita. Yang tidak kalah penting yang kemudian kita bisa lakukan, yaitu ibadah di bulan Ramadan adalah iktikaf. Iktikaf adalah bagaimana seseorang punya momen-momen khusus, momen-momen privat yang sangat intim hanya dengan Allah. Bukankah 11 bulan yang lain kita lebih banyak punya momen-momen me time bersama keluarga, bersama kerabat, bersama teman-teman, sesekepada, yaitu kita lebih menikmati momen-momen bersama makhluk Allah. Selama Ramadan kita dilatih, ayo kita memperbanyak iktikaf. Rasulullah sendiri melakukan iktikaf dari awal Ramadan, dan di 10 hari terakhir bahkan beliau meningkatkan iktikafnya, membangunkan keluarganya. Untuk apa? Diajak merasakan
bagaimana punya momen-momen intim, merasakan kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian kita sudah nyaman, hikmat, nikmat momen-momen bersama Allah, maka itu indikator hati kita semakin bersih, hati kita semakin bening, jiwa kita semakin lembut. Dan ada momen yang lain yang ditawarkan oleh Rasulullah sebagai proses mensucikan hati sesungguhnya secara tidak langsung adalah takharrau Lailatul Qadri. Bagaimana kita mengejar, menjemput dan kemudian mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tentunya tidak datang begitu saja kepada semua orang yang masih hidup di 10 hari terakhir malam-malam Ramadan, tetapi Lailatul Qadar akan didapatkan bagi orang-orang yang mensucikan hatinya, membersihkan jiwanya. Untuk apa? Untuk menyiapkan receiver, yaitu bagaimana dia bisa menangkap Lailatul Qadar, tentunya dengan ibadah-ibadah terbaik. Maka kalau orang mengerti Lailatul Qadar yang ditawarkan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan, maka yang mendapatkannya adalah orang yang hatinya sudah bening, jiwanya sudah lembut dengan apa? Tentunya dengan amal-amal terbaik. Dan yang terakhir tidak kalah penting, biasanya Ramadan diakhiri dengan zakat fitrah. Bagaimana kemudian kita menzakati, mensucikan jiwa kita sebagai sebuah proses simbol, tetapi sejatinya adalah bagaimana Ramadan dari awal sampai akhir harus pada titik akhir kulminasi tujuannya adalah Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Memang secara materi zakat fitrah kita keluarkan kurang lebih 2,5 kilo bahan pokok yang kita makan sehari-hari. Tapi pada sejatinya adalah bagaimana itu sebagai sebuah simbol bagaimana kita kembali seperti kita baru lahir dari rahim ibu kita. Kita lahir dalam kondisi suci dan selama sebulan penuh kita belajar untuk mensucikan hati kita, mensucikan jiwa kita. Maka semua akan mendapatkan selamat Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Itulah beberapa amalan sahabat-sahabatku yang kita bisa lakukan sehingga Ramadan bukan sekedar bulannya yang istimewa, tapi kalau kita isi dengan amalan-amalan yang istimewa tadi, maka Ramadan adalah sebuah metode yang ditawarkan Allah selama sebulan penuh, yang ditawarkan oleh Allah untuk mengundang kita sebagai mahasiswa semester pendek yang kemudian mengampu, kemudian mengambil mata kuliah yang tadi saya sampaikan. Puasa Ramadan, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, kemudian mengakrabkan diri dengan Al-Quran, i'tikaf, berbagi lewat zakat fitrah dan infak dan sebagainya, sekaligus kemudian menjemput Lailatul Qadar dengan persiapan hati dan jiwa yang bersih. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul kita manfaatkan sebagai sebuah metode yang ditawarkan oleh Allah untuk kita bisa mensucikan jiwa kita kembali fitri seperti kita baru lahir dari rahim ibu kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan ibadah-ibadah terbaik selama bulan suci Ramadan, dan semoga di akhir Ramadan nanti kita semua akan disucikan oleh Allah karena ibadah-ibadah terbaik kita. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.